Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya 12 Desember hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita bersama, mari berdiri, bagi Dialah Allah yang mulia, yang patut kita puji, Allah yang maha kuasa, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga,
Bagi Engkau Allah yang berkuasa, yang layak terima puji, hormat, kemuliaan dari kami. Kami bersyukur, kami boleh kesempatan untuk kembali memuliakan Tuhan dan kembali beribadah kepada Engkau. Urapilah, berkatilah setiap pribadi kami sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau sambut Dia, Sang Raja. Puji Dia, Hosana. Haleluya.
Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita mau tetap puji Dia, tetap puji Tuhan. Nyanyi haleluya, haleluya. Lagu lama, haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam ujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua, mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Andalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam ujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Anggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam ujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selama. Sekali lagi nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Korban persembahan yang pertama bagi Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia layak dipuji.
batuku, sila gunung batu keselamatan. Hosana, sila gunung batuku, sila gunung batu keselamatan. Memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Memuliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Muliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Muliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Muliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Muliakan Tuhan, sebab Dialah yang dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita bersama untuk firman-Nya. Tuhanlah yang selalu menolong kehidupan kita. Mari kembali berdiri bersama. Yakinlah bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
berganti, musim akan selalu tapi ada kasih yang tetap abadi. Kasih Tuhan, haleluya, abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetaplah percaya, tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh karena seizinmu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkati, Dia memberkatiku dan memeliharaku seumur hidup. Mari pujikan sekali lagi, kaum wanita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kaum pria pujikan, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, mari bersama-sama, Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan
memberkati. Haleluya. Dia memberkatiku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Kita akan masuk doa firman Tuhan dengan kasih Kristus. Bapak Bambang berdoa untuk firman Tuhan dan kami serahkan pada hamba-Nya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya pada Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Tuhan, urapi kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, ya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, untuk kami siap menerima firman-Mu. Firman-Mu yang menjadikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melangkah di dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, kami serahkan firman Tuhan pada saat ini, dan kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, menuju memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk membawakan firman, dan kita sama-sama terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, Lukas 1, kita baca secara bergantian ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Puji Tuhan, sampai di situ saja saudara, ayat 26 sampai ayat 30. Nanti kita akan bahas ayat-ayat yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Dalam perikop ini menjelaskan bahwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Sekarang banyak ya saudara di Indonesia, di daerah-daerah, kota, desa-desa, semua tempat orang-orang Kristen bahkan sampai ke luar negeri merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Puncaknya nanti tanggal 25 Desember. Banyak gereja-gereja merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita juga mau belajar dari ayat-ayat ini. Tema khotbah pada pagi hari ini, jangan takut. Jangan takut. Amin. Allah menyuruh malaikat Gabriel dalam ayat 26-27 pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh Gabriel untuk menyampaikan pesan firman Allah kepada seorang perawan yang bernama Maria.
untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-28 tidak dijelaskan waktu itu Maria sedang ngapain di dalam rumah. Yang pasti Maria berada di dalam rumahnya ketika malaikat Tuhan masuk, langsung berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum malaikat ini menyampaikan pesan bahwa Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus, sebelum pesan-pesan tersebut disampaikan, sebelum proses yang bisa dikatakan luar biasa ya, yang akan dilewati Maria di dalam kehidupannya, firman Tuhan sudah datang menguatkan terlebih dahulu Maria bahwa Tuhan menyertai engkau. Kita lihat saudara, bagaimana Tuhan itu mempersiapkan, Allah itu mempersiapkan pribadi Maria untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang gagah untuk menerima tanggung jawab daripada Allah. Maria berada di kota kecil di Galilea, kota yang tidak terkenal, kota yang pada zaman itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Maria pun bukanlah pribadi yang terkenal, mencetak prestasi atau apa, enggak ditulis ya saudara. Maria adalah seorang wanita yang percaya kepada Allah, wanita yang sederhana, seorang perawan yang pada waktu itu sudah memiliki tunangan, yaitu Yusuf. Malaikat ini berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi sudah dikuatkan terlebih dahulu hati Maria. Sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Maria bahwa engkau dikaruniai Tuhan, engkau disukai oleh Tuhan, engkau istimewa di hadapan Allah. Makanya Allah memilih Maria. Kita lihat ayatnya yang ke-29, dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut saudara, sebuah respon yang umum ya bagi semua orang, sebuah respon yang umum dialami semua orang ketika tiba-tiba ada orang yang masuk dalam rumah terus langsung menyapa, apalagi ini malaikat saudara. Bisa kita bayangkan bagaimana kemuliaan Allah pada waktu itu, bagaimana Maria benar-benar sangat terkejut dengan kehadiran malaikat Tuhan di dalam rumahnya. Maria terkejut, Maria kaget, dan itu respon yang umum dan bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Sebelum Maria terlalu banyak berpikir, sebelum terlalu banyak pertanyaan di dalam pikirannya, malaikat Tuhan pun langsung berkata kepadanya dalam ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Allah menyampaikan pesan firman Tuhan lewat malaikat Tuhan kepada Maria untuk menguatkan hati Maria. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bukan cuma sampai kepada Maria yang ada di zaman itu, tetapi sampai hari ini kepada saya dan saudara. Pesan Natal datang kepada kita, jangan takut.
Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya dan saudara adalah umat-umat pilihan Allah. Allah mau menguatkan hati saya dan saudara yang ada pada pagi hari ini. Kita beroleh kasih karunia daripada Allah. Amin. Jangan takut. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidup ini? Gak ada ya saudara. Pasti pernah dan ada mungkin yang sering merasa takut. Sebentar, waduh takut. Dari kecil sampai sekarang, makanya firman Tuhan kembali mau mengingatkan kepada saya dan saudara lewat peristiwa Natal yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ketika hati Maria sudah dikuatkan lewat firman Allah bahwa Tuhan menyertainya, jangan kamu takut, kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Baru selanjutnya ayat 31 sampai ayat 38, malaikat Tuhan menyampaikan pesan tugas yang harus Maria kerjakan. Baru menjelaskan bahwa Maria ini akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Hal yang sangat istimewa. Maria ini adalah wanita yang istimewa di antara semua wanita yang ada pada waktu itu. Maria ini diberkati di antara wanita yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bayangkan ya, ketika Maria dapat pesan, dapat tugas dari Allah, langsung ya disampaikan lewat malaikat Tuhan. Posisi Maria pada waktu itu dikatakan sudah bertunangan. Kita lihat ya ayat 27. Di situ dikatakan bahwa Maria ini sudah bertunangan. Kita lihat resiko yang bisa saja dialami oleh Maria. Bisa saja Maria ini ditinggalkan oleh Yusuf. Benar ya saudara? Apalagi zaman dulu sesuatu yang memalukan, sangat memalukan ketika wanita itu hamil sebelum menikah. Pasti Yusuf akan meninggalkan Maria. Ada rasa malu yang harus dia tanggung. Kucilkan mungkin dari tempat tinggalnya, orang-orang sekitarnya. Jadi bahan cemoohan, jadi gosip ya bagi orang-orang. Setiap hari mungkin selama mulai mengandung sampai mau melahirkan, wah susah. Banyak kesulitan yang akan Maria alami. Tetapi sekali lagi saya katakan, sudah dikuatkan hatinya terlebih dahulu bahwa Tuhan Allah menyertai Maria. Jangan takut karena kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kamu akan mampu melewati setiap proses demi proses. Kamu akan kuat sampai pada waktunya tiba. Semua orang, seluruh dunia akan melihat bahwa perkara yang luar biasa sementara Allah kerjakan melalui kehidupan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ya, mungkin ada di antara kita yang hati, pikiran, atau hidup kita ini dipenuhi rasa takut. Ada yang mulai cemas, ada yang mulai khawatir. Saya tidak sebut, oh si ini, si itu, tidak saudara. Kita semua yang hadir pada saat ini, apalagi kalau kita melihat kondisi dunia saat ini. Kita melihat kondisi dunia, semua orang bergumul dengan
COVID-19 belum selesai-selesai, aktivitas-aktivitas terbatas, banyak hal yang terdampak. Kita lihat baru-baru ini terjadi bencana alam. Siapa yang tidak mendengar tentang peristiwa yang terjadi di Jawa Timur? Gunung berapi meletus, tidak diprediksi, tidak terpikirkan oleh saya dan saudara kalau bencana alam ini akan terjadi. Kalau kita dengar instruksi-instruksi, nasihat, jaga jarak, pakai masker. Tapi kalau tiba-tiba jadi bencana alam seperti ini, siapa yang mau jaga jarak lagi, saudara? Gak ada pasti. Pasti gak terpikirkan ketika gunung meletus, yang ada di pikiran itu bukan harta. Bagaimana saya ambil baju-baju saya di dalam lemari yang jutaan harganya, tas saya, sepatu biar terselamatkan. Yang ada di pikiran itu cuma lari, selamatkan diri masing-masing. Yang lain itu nomor sekian, saudara. Ketakutan pasti, saudara. Kita saja yang tidak mengalami, hanya melihat dari berita, dari video-video, waduh merinding, saudara. Kasihan orang-orang yang terdampak, yang susah mencari air bersih, baju gak punya, rumah rusak, bahkan ada korban jiwa, ada yang kehilangan keluarganya. Takut, saudara, melihat keadaan dunia saat ini. Kejahatan-kejahatan meningkat karena banyak yang di PHK, gak punya pekerjaan, pemasukannya gak ada, cari gampang melakukan hal-hal yang jahat. Kebutuhan pokok ya, saudara, ada yang harganya naik. Kalau saya ngobrol dengan mama saya di Manado, tanya ya soal harga minyak. Oh, kalau di sini 2 liter 45.000. Tambah mahal, saudara. Baru-baru juga di Manado gelombang tinggi, saudara. Sampai orang-orang yang ada di mall lari semua karena mallnya kemasukan air. Air laut masuk, orang-orang yang rekreasi mungkin pulang kerja capek, kabur semua, saudara. Kendaraan, wah, ditinggal semua. Ketakutan karena melihat kondisi dunia ini. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana usaha saya selanjutnya? Banyak pertanyaan datang dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi mulai cemas, mulai takut, mulai khawatir. Sebenarnya kalau mau dipikir itu adalah respon yang wajar, hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita dikuasai rasa takut itu. Kita lihat dari pribadi Maria. Kalau Maria terlalu memakai logikanya, kalau Maria terlalu memakai pikirannya sendiri, dia nggak akan menerima tugas dari Allah. Nanti kalau saya ditinggal sama tunangan saya bagaimana? Nanti kalau saya dikucilkan bagaimana? Saya takut kalau saya kehilangan reputasi saya selama ini bahwa saya adalah seorang gadis yang baik. Bagaimana kalau keluarga membenci saya? Kalau rasa takut itu menguasai kehidupan Maria, enggak akan ada ayat-ayat selanjutnya, saudara. Yesus lahir lewat Maria. Pasti cuma sampai di situ saja. Tetapi kita lihat rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu berusaha dikendalikan oleh Maria lewat apa? Lewat firman Tuhan yang sudah dia dengar. Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ingatlah pesan firman Tuhan. Kalau rasa cemas ini mulai menghantui pikiran saya dan saudara, hati kita kembali kepada firman Tuhan. Kok sakit saya belum sembuh-sembuh, Tuhan? Kok keluarga saya ditimpa musibah seperti ini? Sebentar lagi tahun baru, target saya tahun ini belum tercapai.
Mungkin ada yang seperti itu ya saudara. Masalah dalam keluarga saya kok nggak selesai-selesai. Pekerjaan saya, usaha, atau yang masih sekolah. Ada pertanyaan-pertanyaan, kembali kepada firman Tuhan. Jangan takut. Amin. Bukan kita menjadi orang yang kebal ya. Oh, lempeng saja hidup ini. Bukan saudara. Tetapi ini janji firman Tuhan. Ketika Allah mengatakan jangan takut. Itu bukan sekedar kata-kata penghiburan. Bukan sekedar Allah bersimpati kepada saya dan saudara. Tidak saudara. Ketika firman Tuhan katakan jangan takut. Itu mengandung arti bahwa Allah pasti menolong saya dan saudara. Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan jangan takut. Tuhan hadir bersama-sama dengan saya dan saudara dalam kehidupan ini untuk melangkah maju. Bukan mundur, maju. Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Berarti Allah itu peduli. Bagaimana Allah meninggalkan umat kesayangannya? Tidak saudara. Allah itu sangat mengasihi saya dan saudara, makanya rela lahir ke dalam dunia ini, rela mati untuk menyelamatkan kita supaya kita beroleh surga yang kekal. Kita lihat kembali masih dalam Injil Lukas 1, kita lihat ayat 11. Contoh yang lain ya. Injil Lukas 1 ayat 11 saya baca. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi sama ya, malaikat ini malaikat Gabriel. Saudara bisa lihat dalam ayat 19. Sama, malaikat yang sama menyampaikan pesan kepada Maria, juga menyampaikan pesan kepada Sakaria. Sakaria dan Elisabet sudah lama menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Sakaria berjumpa dengan malaikat Gabriel yang mengatakan jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan Allah. Jangan takut untuk terus berdoa kepada Allah. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, pasti ketika itu berkenan di hadapan Allah, cepat atau lambat, pasti dijawab oleh Allah. Amin. Sakaria dan Elisabet bertahun-tahun bergumul, berdoa, menjadi orang yang setia. Bahkan Sakaria ini adalah seorang imam ketika mempersembahkan korban ukupan, bertemu dengan malaikat Gabriel. Gabriel katakan jangan takut Sakaria, karena doamu sudah dijawab oleh Allah. Istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Terperinci saudara, nama pun sudah diberikan. Jadi enggak ada satu yang terlewatkan. Mungkin kita berkata, Tuhan cuma perhatikan si A, saya kok enggak. Si B yang diperhatikan saya kok enggak. Tidak saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik, kitab-kitab perjanjian lama ya saudara. Nama-nama semua keturunan ditulis di dalam kitab tersebut. Itu artinya bahwa semua secara terperinci diperhatikan oleh Allah. Kalau lihat kenapa kok ditulis satu persatu. Bahwa Allah mengasihi semuanya. Saya dan saudara pun dikasihi oleh Allah. Doa Sakaria dan Elisabet dijawab oleh Allah. Bertahun-tahun meminta.
bertahun-tahun bergumul kepada Tuhan. Apakah terlewatkan oleh Tuhan? Tidak. Dengan waktu Tuhan yang begitu baik, yang terbaik, dijawab. Mereka memiliki keturunan, mereka memiliki anak. Yohanes, selanjutnya Yohanes dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yohanes menjadi orang yang dipakai oleh Allah juga untuk memberitakan firman Allah. Ketika Elizabeth mengandung usianya 6 bulan, selanjutnya pesan datang kepada Maria bahwa Maria akan mengandung. Sama-sama dikuatkan, jangan takut. Kita lihat dalam Lukas, masih tetap Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat 11. Saya baca ayat 8 ya saudara, Injil Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala ini dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketika gembala-gembala ini mulai takut melihat kemuliaan Tuhan, melihat malaikat Allah yang datang, langsung dikatakan jangan takut. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Orang-orang yang sedang menjaga kawanan ternak mereka tetapi menjadi istimewa. Sampai sekarang pun kita bisa melihat kesaksian yang mereka sampaikan. Bahwa mereka dijumpai malaikat Allah dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem. Dibaringkan di palungan. Mereka menjadi pembawa berita. Kesukaan besar terjadi, jangan takut. Kalau dalam Injil Matius juga menjelaskan ketika Yusuf mulai galau ya, mulai berpikir, hatinya tuh mulai gak menentu, ingin meninggalkan Maria. Malaikat Tuhan pun datang menjumpai Yusuf. Jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi ketika pikiran itu mulai tidak tentu, mulai berpikir hal-hal negatif, Allah menyampaikan kembali firman Tuhan, menekankan kembali jangan takut. Yusuf, kamu gak boleh takut untuk ambil Maria sebagai istrimu, jangan tinggalkan dia, tetap bersama dengan dia. Akhirnya mereka dipakai oleh Allah. Menjadi orang tua Yesus Kristus, membesarkan Yesus Kristus hingga tiba waktunya masuk dalam pelayanan, mengerjakan keselamatan untuk saya dan saudara. Banyak pesan yang disampaikan oleh Allah pada zaman dulu sampai sekarang saudara. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia ya, yang saudara dan saya pegang, ada 365 kali kalimat jangan takut disebutkan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, bisa dicek satu-satu. Benar enggak? 365 kali. Kalau punya concordance bisa lihat atau bisa browsing di internet. Benar enggak? Lihat ayat-ayatnya. Ada 365 kali kalimat jangan takut disebutkan. Tanpa kita sadari saudara, dalam 1 tahun ada berapa hari? Saya hitung kemarin saudara, dari Januari sampai Desember tanggal 31, saya tulis satu-satu saudara, ditambahin benar 1 tahun ini ya, 365 hari. Itu artinya
setiap hari firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan saya dan saudara. Jangan takut, ayo maju. Saya nggak punya dana lagi Tuhan untuk usaha. Ayo maju lagi, jangan takut Tuhan beserta. Saya sakit Tuhan, bagaimana ini? Ayo dengan iman melangkah, jangan takut Tuhan pasti sembuhkan. Saya begini Tuhan, setiap hari pesan firman Tuhan itu datang. Apalagi kalau berbicara tentang janji Tuhan, ada ribuan saudara dalam Alkitab saya dan saudara. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang digenapi, sementara digenapi dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan benar-benar mengasihi saya dan saudara, amin. Benar-benar Tuhan menempatkan kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Pribadi yang istimewa, tapi saudara terkadang kita mulai ragu. Wajar saudara, rasa ragu itu datang, tetapi jangan sampai dikuasai. Ketakutan dan kekhawatiran tidak membuat panjang umur. Kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu tidak membuat panjang umur, melainkan sebaliknya. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27. Saya baca Injil Matius ya saudara, maaf, Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 saya baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Adakah saudara? Enggak ada saudara. Jadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak membuat panjang umur, melainkan sebaliknya. Membuat orang itu menjadi stres, pusing. Wah, kalau pikiran ini sudah sangat banyak menumpuk ya. Kita gak libatkan Tuhan, kita cuma andalkan kekuatan kita sendiri, asam lambung ini bisa naik saudara. Asam lambung ini bisa naik, ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit gak bisa beraktivitas secara penuh. Banyak hal yang terbengkalai. Rasa takut gak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup saya dan saudara. Maka dari itu ayat 25, ayat 26 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lihat firman Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Kita lebih berharga dari segala yang ada di dalam dunia ini. Hidup saya dan saudara lebih berharga daripada emas, perak, permata, dan semuanya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu mau menjelaskan kepada orang banyak yang berkumpul mendengarkan firman bahwa Allah itu mengasihi kita. Hidup kita ini sangat berharga di hadapan Allah daripada burung-burung di udara kita lihat. Dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara. Rasa takut mulai datang, mari berdoa kepada Tuhan. Rasa khawatir mulai datang, mungkin kita mulai pusing ya kepala. Waduh, gak bener ini. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan andalkan kekuatan saya dan saudara.
sebagai seorang ibu mungkin melihat selanjutnya bagaimana Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga memikul tugas mungkin lebih berat, beban, tanggung jawab. Berdoalah kepada Tuhan. Jangan takut. Roh Kudus ingatkan bagi saya dan saudara. Ayo maju bersama Tuhan. Ingatlah Natal yang Yesus Kristus berikan bagi kita. Bukan cuma sekedar kita rayakan, tetapi hadiah terindah yang Allah berikan. Anaknya dikorbankan, lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Allah mengasihi saya dan saudara. Ayat terakhir saudara, Yesaya 41 sudah dibacakan ya pada hari Kamis sama Bapak Tamsir. Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa akulah yang menolong engkau, bukan yang lain. Tuhan yang langsung turun tangan menolong hidup saya dan saudara dengan cara yang begitu ajaib. Lewat hal-hal yang tidak kita bayangkan, lewat hal-hal yang tidak kita pikirkan. Firman Tuhan bukan cuma datang untuk saudara, tapi untuk pribadi saya. Bagaimana pikiran-pikiran mulai, aduh terlalu banyak Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang, ayo jangan takut. Ada Tuhan yang beserta, ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Kuatkan kembali iman kita. Kita melihat dari awal tahun sampai sekarang ya, bulan Desember, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Prosesnya pun indah saudara. Dan dikatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita menikmati proses yang Tuhan sedang kerjakan, membentuk kita untuk menjadi bejana yang lebih baik lagi, hasilnya pasti yang terbaik. Ingatkan dalam hidup saya dan saudara bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan sendiri yang menolong kita. Kalau bukan kita sendiri yang menguatkan iman kita, susah saudara. Dengan firman Tuhan kita pegang teguh, kita kuatkan hati kita, hidup kita. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai saya, ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang menyembuhkan saya, ada Tuhan yang selalu menolong dimanapun saya pergi dan berada. Asalkan hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi jangan takut bahwa kasih karunia Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Kita lihat bagaimana Paulus ya ketika dia menderita duri dalam daging. Allah katakan cukup kasih karuniaku dalam hidupmu. Kasih karunia saja sudah cukup. Melimpah. Dan kita nikmati semua di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan ini dapat menguatkan kembali kehidupan saya dan saudara, sekalipun dunia seperti sekarang ini semakin menggelisahkan, banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, tetapi kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Bahwa Allah selalu menyertai kita. Kita mau angkat pujian El Shaddai. Tak usah aku takut. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya dari awal seluruh pempria angkat pujian ini dari awal. Tak usah aku takut. Seluruh kaum wanita mari berdoa di hadapan Tuhan. Meyakini bahwa Allah menjaga saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lagi dari awal kita angkat pujian ini, seluruh kaum wanita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut. Seluruh kaum pria mari berdoa di hadapan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, mari andalkan Tuhan. Ketika iman ini mulai lemah, ingat pesan firman Tuhan, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Mari teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami terus percaya bahwa Tuhan beserta, bahwa Tuhan memberkati, bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan juga turut merasakan apa yang kami alami saat ini. Berkati seluruh sidang jemaat GPDI Tunggul Permanu, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa yang lanjut usia. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam usaha mata pencarian, semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan kami bergandengan tangan untuk lebih setia lagi di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk terus berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Saudara sudah diberkati firman Tuhan. Sudah berkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah disinggung tadi ya. Nanti korban persembahan ya. Jemaat bisa ditambah untuk yaitu bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Nanti saya akan transfer kepada wilayah untuk menyumbang dengan bencana meletusnya Gunung Semeru itu ya. Puji Tuhan, korban yang kedua dan kita akan jalankan bersama-sama. Seperti air madu, dialah segalanya. Seperti air madu dari batu karang, air madu yang manis. Oh iya,
serahkan persembahan yang pertama, kedua, sepersepuluh yang dikembalikan jemaatmu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, baik korban yang kedua yang akan disumbangkan dengan bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Tuhan kiranya tangan-tangan terulur Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum tutup dalam doa ya, nanti latihan pujian untuk Natal ya, kaum pria dan wanita grup Marta. Lalu ya acara-acara ibadah seperti sudah ya terjadwal Kamis tengah ibadah pertengahan minggu ya. Lalu yang mau berkorban untuk yaitu dana Natal dipersilahkan ya, puji Tuhan. Dan tanggal 25 Desember itu puncak yaitu perayaan Natal kita, hari raya besar ya. Saudara bisa pakai baju pada tanggal 5, tanggal 25 diumumkan terus ya, supaya tidak lupa. Tanggal 25 jam 6 pagi yang pakai baju putih-putih dipersilahkan ya, pakai atas putih bawah hitam ya. Itu puji Tuhan. Tapi kalau minggunya 26 bebas ya, untuk Natal 26 itu bebas ya. Mungkin keluarga, saudara ya memiliki atau punya baju baru ya, bisa dipakai. Jadi saya katakan bebas saja ya. Kalau saya bajunya mungkin ya ini saja. Pujikan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tutup doa akhir, jemaat duduk sebentar, jangan cepat-cepat pulang. Bapak Kapolsek ada di depan, mau mungkin ngomong 1 atau 2 kata, 5 kata ya. Kita tunggu, tutup dalam doa. Selesai itu nanti latihan kaum pria ya, puji Tuhan. Kita akan angkat, kami memuji kebesaran-Mu, bangkit berdiri bersama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, pertengahan sampai akhir ibadah pada siang ini, Tuhan sudah memberkati semuanya, dan jemaat yang sudah hadir semua pun juga Tuhan sudah memberkati lewat benaran firman Allah, supaya kami tidak memiliki selalu dirundung oleh roh takut, roh bimbang, tapi Tuhan selalu dekat di dalam hidup kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan Allah ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya pada siang ini ya Tuhan. Terima kasih rekan berlatih pujian yaitu untuk persiapan Natal, kaum pria maupun kaum wanita grup Marta, dan Tuhan selesainya nanti akan pulang, Allah juga menyertai bungkus kami dengan darah Kristus semua, supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan ya Bapak, dan kami tetap mengikuti akan yaitu keamanan atau protokol kesehatan yang ada. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada siang ini, kami serahkan dalam tangan Kau bentar apa yang akan katakan, bicarakan oleh Bapak Kapolsek semuanya, untuk membawa, mendorong, mendukung jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Ini ucapan syukur kami dan doa kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
menyertai kita sekalian pada siang ini hingga Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami dan menyertai kami ya Bapak. Dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kita tunggu sebentar. Mohon bersabar Bapak Ibu, tadi Bapak Kapolsek datang ke sini jam 7:04. Jadi beliau pulang lagi ke kantor pagi saji, karena beliau tanya jam berapa selesainya, jam 9:30 ya, jam umum, dan sekarang sudah 9:30 ya. Itu sepertinya sudah datang, mohon bersabar, karena beliau akan memberikan arahan untuk peringatan Natal dan Tahun Baru. Ini langsung nggih. Wis berarti ora disuguhi apa-apa ngos-ngosan niki sik. Wis diperkosa kula niki. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ingkang kula hormati Bapak Pendeta, ugi rawuh Pak Kepala Desa serta jamaat Gereja GPDI Permanu yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada kata yang bisa saya sampaikan selain puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita pada pagi hari ini oleh Tuhan masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, sehat jasmani dan rohani tentunya. Tanpa sehat jasmani dan rohani, kita tidak akan bisa mencapai tempat yang mulia. Setuju ya? Ada yang tidak sehat jasmani rohani sekarang? Pasti semua sehat. Ya? Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Sutomo. Kalau saya sini tulis cuma apa? Tom gitu aja, supaya orang kaget, sopo sih gue, ya. Saya kebetulan sekarang dapat amanah dari Tuhan sebagai Kapolsek Pagi Saji, di mana saya punya tugas salah satunya yang terkenal itu adalah polisi sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat.
Yang saya sampaikan pada pagi hari ini dan saya datang kepada Bapak Ibu sekalian, saya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selain tugas utama saya sebagai pelayan masyarakat. Artinya karena itu pelayan, lek wong Permanu ini bilangin apa? Bilangnya apa lek pelayan itu? Pembantu. KPN itu pembantu itu wong bahasa Indonesia mriko lho wong Jakarta ngomongnya napa? Boro. Wonten malih sira wong Malang. Jongos ya. Wonten kuasar malih gedebal, wonten malih ngoten niku gitu. Nah, kula niku jongose panjenengan. Nek kula ngomong pembantune panjenengan kok terlalu halus. Kula ini jongose masyarakat. Artinya saya itu akan membantu melayani apapun kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada yang nempel pada saya. Jadi aja sampai nanti termasuk nopo kantor saya, mobil kendaraan yang saya pakai itu adalah miliknya rakyat yang diamanahkan kepada saya untuk tadi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ya, jadi untuk jongosi panjenengan. Jadi jenengan juragan kula, ya. Jenengan ini juragan kula, ya. Jadi tapi sampun nggak ada panjenengan berpikiran, oh lo Kapolsek lek ngono karena aku juragane, Pak Kapolsek iku jongosku, kok tak kongkon nang omahku umbah-umbah. Bukan itu, oke? Salah kaprah nanti. Sesuai dengan kewenangan yang ada yang melekat di saya. Ngaten nggih? Akur sampai hari ini, nggih. Ya, jadi enggak ujuk-ujuk saya datang ke sini karena ini. Di samping ini karena juga saya sebagai pejabat yang baru di Pagi Saji ini. Sebetulnya sampun sudah pernah berbicara di sini dari jajaran Kapolsek, Pak Pendeta? Belum ya, semenjak ini berdiri ya. Sudah berapa tahun? Sini sudah berapa tahun? Ya, semulai ibadah di sini. Sejak tahun 67, berarti saya belum lahir. Ya, panjenengan rata-rata belum lahir semua, ini sudah ada gereja sini. Ya, saya lahir tahun 70. Ya. Mungkin baru pertama kali ini polisi yang keluyuran seperti ini. Kenapa saya masuk ke gereja ini adalah gereja yang kelima kalau nggak salah. Pertama saya di GPDI Karangpandan, pertama di GKJW Kebon Agung, terus GPDI Karangpandan, terus di GSJA Pagi Saji, terus di Katolik, ya di Katolik di Pagi Saji. Minggu kemarin di Gereja Kristen Indonesia di Kebon Agung. Dan sekarang saya di sini. Tadi pagi saya ngaji di Pondok Pesantren Al-Falah. Kemarin saya di Masjid Permanu. Artinya saya harus merangkul semua lapisan masyarakat supaya apa? Supaya kita sekarang sudah hidup di era baru. Artinya polisi kalau dulu nuwun sewu ini ajarannya Bapak Ibu yang terdahulu. Lek mriki saya yakin bagus-bagus, ya. Enggak pernah ngajarinya jelek-jelek mriki, gitu. Bapak Ibu dulu kita tuh ngajari seperti ini. Ayo mangan le. Enggak mangan celukno. Celukno napa mriki? Polisi. Gitu. Leres ngoten iki. Jujur jawab, leres mboten? Nate anake gak mangan, mangan, gak mangan celok pendeta, wonten ngoten iki. Ada. Sinau. Gak sinau celukno. Jadi seakan-akan polisi niku koyo setan. Nggih. Ditanamkan pada orang tua kita, lek polisi kok setan, padahal gandenge koyo ngeten iki. Lho, lek kula ayu salah. Nggih. Gandengnya kok ngeten iki. Nggih. Itu paradigma
yang dahulu. Ini yang harus kita kikis Bapak Ibu sekalian. Mulai kok panjenengan nggak usah boleh gitu lagi. Okay? Jadi polisi itu bukan musuh masyarakat, bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Orang akan takut ke polisi kalau dia merasa salah, dia merasa melanggar hukum. Itu takut. Sopo ae, saya ingin tahu orangnya. Boleh di luar bicara, kuini. Begitu periksa polisi, terkencing-kencing dia. Jangankan masyarakat, kulo nuwun sewu, kulo Ki Ambek, nate diperiksa ten Polda Jatim. Gemeter kok kulo. Padahal sing meriksa dulu, sik bribda, apa? Ibda, pakate sik 2 level di bawah saya. Gemeter kulo. Apalagi masyarakat, apalagi masyarakat itu merasa salah. Merasa melakukan perlawanan terhadap hukum, pasti tambah takut. Gak salah, gak usah sampai takut-takut. Kita udah gak zamannya lagi seperti itu. Sekarang saya sudah datang ke sini, sudah kula nuwun, sudah silaturahim ke panjenengan semua. Kalau saya satu ke satu ke rumah kayaknya gak mungkin. Saya berapa tahun saya jadi Kapolsek, saya kelilingi pakai saja ini bisa datang ke satu persatu rumah ke rumah. Ya melalui jamaah seperti inilah saya bisa menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat dumateng panjenengan sedaya. Itu misi saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di mana-mana akan menyampaikan sesuatu yang kiranya untuk kebaikan kita bersama. Kita tahu ya, nuwun sewu, panjenengan mungkin masih kita dengan keimanan kita. Masing-masing orang jenenge iman, jenenge iman itu keyakinan kita kepada Tuhan. Ojo sampai loro, pati pun direwangi. Betul? Betul? Iman harus begitu kuat, Pak. Ya. Jangankan lain agama. Satu agama saja kalau beda trayeke nggak mau. Ayo, nggak percaya, jenengan coba mau nggak ibadah bersama bareng-bareng, bukan perayaan ya Pak ya, ibadah ginian dengan GKJW. Walaupun caranya sama, tujuannya sama, tapi ada istilahnya cara-cara yang berbeda. Pasti nggak mau. Sama dengan juga Islam begitu, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafiyah, ada macam-macam pokoknya. Itu sampai banyak ya, LDI dan sebagainya. Itu sama juga, itu enggak mau. Karena apa? Punya keyakinan yang hakiki, marilah keyakinan ini yang ada pada diri kita, yakinkan betul bahwa itulah akan yang menolong saya nanti di surga, yang akan membawa saya ke surga. Yakinkan itu, Bu. Saya yakin ajarannya kita nggak tahu jauh berbeda. Ya, Tuhan itu apa kata kita? Pak Pendeta, kalau kita berprasangka jelek kepada Tuhan, Tuhan sama akan seperti itu. Tapi kalau kita berprasangka baik ke Tuhan, Tuhan akan sama dengan yang ada di hati kita. Bukan di mulut kita, di hati kita. Monggo keyakinan kita pegang teguh, ya. Gak usah diinikan, oh ini bener, kita belum tahu, sama-sama belum tahu. Mana yang paling betul, nggak tahu. Betul toh? Saya juga nggak ada ini, tapi saya yakin dengan agama yang saya anut, yang akan menolong saya nanti. Panjenengan juga begitu, saya yakin dengan agama saya yang akan menolong saya nanti setelah saya meninggal. Harus begitu. Sebelum itu kita hidup di dunia. Bagaimana caranya? Ya baik ke semuanya. Kita sebagai pribadi baik kepada Tuhan, ya, baik kepada sesama manusia, baik kepada lingkungan. Ya, 3 ini nggak bisa dipisahkan. Sampean baik kok hadap Tuhan, nggak ngurus kanan kiri. Sampean dibilang nggak punya tetangga, nggak mau tahu, jelek. Baik ke tetangga tok kanan kiri, pada Tuhan kurang baik, nggak bagus juga. Kita nggak punya yang namanya nggak sehat rohaninya.
Ya, yang tiga kita baik pada alam. Nah untuk baik ini ada kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ada tiga. Nah ini yang bisa jawab boleh nanti kita kasih hadiah. Boleh Pak Pendeta nggih? Ini tiga. Ya. Untuk membuat baik ini ada tiga caranya. Mulainya. Satu, ada yang tahu? Kalau baik, kalau jawab betul 50.000. Jawab salah, denda 100.000. Iya Pak Pendeta, nanti kalau setiap saya gini bayar terus, bojoku enggak masak Pak Pendeta. Tapi kalau gini nanti ada yang kedenda ke saya, istriku bisa masak daging hari ini. Nah, ya enggak, ya salah enggak apa-apa. Untuk baik itu dimulai itu ada tiga pintu yang harus kita lalui. Ada yang tahu? Angkat tangan, jangan gitu. Ya. Gimana Ibu? Pertama? Mengasihi, saling mengasihi. Nggih. Terus, apa lagi? Mengasihi. Hampir ke sana. Baru mau ke sana. Ada yang tahu? Nggih. Belum masuk. Saya sentil satu ya. Ya. Kalau ingin baik, ingin hebat, ingin tatanan ini bagus, dimulailah dari diri. Jangan mikir orang lain. Wong kowe elek, enggak usah pikir diri kita sendiri dulu. Misalnya kalau diri kita baik, kita berprasangka dia baik, akan jadi baik. Wis, dimulai dari yang kedua, dimulai dari angkat tangan. Keluarga, Ibu, keluarga juga. Nah, itu sama dengan diri sendiri, salah belum. Wis, mudah-mudahan uangku tidak laku di sini. Ya. Saya berdoa tadi mudah-mudahan uangku nggak laku hari ini. Ya. Kalau sudah dirinya baik, dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang paling kecil. Kita jangan bermimpi mau hebat, mau keluarga kita hebat, tapi hal-hal yang kecil yang kita lupakan. Tadi mengasihi, itu hal yang kecil sebetulnya. Kalau kita ingin sehat, Bapak Ibu sekalian, kuncinya di mana sih? Ingin tahu saya. Orang kuat, orang sehat itu di mana kuncinya? Orang karena kuat itu karena apa? Hatinya, semangatnya itu di hati kita. Ya, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, kalau panjenengan pernah dengarkan anunya AA Gim itu akan bisa jawab. Itu diri sendiri Mas ya. Ada? Saya bersyukur alhamdulillah uangku tidak laku di sini. Ya. Dimulai dari saat ini, jangan nunggu nanti. Hari ini, saat ini juga. Wah aku akan baik nanti lewis tuwek, yo lek ketuwek, keburu mati. Aku mau baik nanti kalau mau bersedekah, mau mengasihi kalau saya sudah kaya, yo lek kaya, lek marat man. Aku mau menolong orang, kalau nanti aku udah kuat, ya kalau kuat, kalau sakit. Ya, dari diri kita sendiri mulainya, dari hal yang paling kecil, mulai saat ini, gak usah nunggu nanti, saat ini ayo kita baik, saat ini kita rubah tatanan kita. Ya, kalau orang Jawa bilang diri sendiri tadi itu ada 4, dimulai dari dulur sekujur. Kalau dulur sekujur bagus, dulur gak ada orang Jawa kabeh ini orang wong luar Jawa semua, karena nggak ngerti uger-uger Jawa. Dulur sekujur, dulur sekasur. Pak Lurah hafal karena tadi ketemu dulur sekasur sana Pak Lurah ya. Ya. Dulur sekasur bagus artinya suami istri. Suami istri bagus naik menjadi dulur sedapur. Sak keluarga satu rumah itu. Satu keluarga rumah bagus dengan lingkungan dulur sumur.
dulu kan sumur satu itu untuk 7, 8, 9 rumah dulu ya Pak Pendeta ya. Zaman saya kecil dulu begitu. Sekarang aja orang gaya, masing-masing nggak punya sumur, satu orang sumurnya satu. Pakai sanyo lagi, nah ini orang Indonesia juga begitu. Kalau namanya pompa air namanya sanyo. Kalau sepeda motor namanya Honda. Orang Indonesia gitu. Tolong belikan air minum, mesti Aqua, walaupun belinya Ades. Motormu apa? Honda RE King, ya, ngawur kan? Honda kok RE King, ya. Dulur sekujur, dulur sekasur, suami istri, dulur sedapur, satu keluarga, dulur sesumur, satu lingkungan. Lek sini sudah terbentuk bagus, lingkungan sini bagus, lingkungan sini bagus, bentuk satu RT, RT yang bagus, RT ini bagus, satu RW, satu kampung yang bagus, yang hebat, ini hebat, RW ini hebat, kampung ini hebat, satu kelurahan, kelurahan Permanu bagus, Bagai Saji bagus, Karangduren bagus, satu kecamatan, dan seterusnya sampai saat dunia kesuwen. Ini uger-uger ini mungkin bagi panjenengan bahasa apa, tapi inilah yang akan merubah kita untuk baik itu. Yang merasa tua, kalau saya belum tua Pak Bu ya, saya masih muda, semangat saya masih muda terus. Jangan merasa tidak berguna. Saat ini tadi saya sampaikan, saya ingin berubah mulai dari sekarang. Saya yakin nanti pulang dari sini, jenengan punya, wah Pak Kapolsek ngajak bagus. Saya harus berbuat baik mulai sekarang. Kalau kemarin saya nggak baik, sekarang saya harus baik. Saat ini mulai dari diri saya sendiri. Saya akan ngajak suami saya udah bagus, yang punya suami, yang punya istri ngajak istrinya, itu bagus, suami istri bagus, ngajak anaknya, ponakannya, tetangganya, dan lain sebagainya. Jangan kita berharap ingin hebat, ingin bagus, dan sebagainya, kalau diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri belum tertanam ingin berbuat bagus, ingin merubah yang paling baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dumateng panjenengan sedoyo. Ya, saya sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta, pada seluruh jamaah sekalian atas kesempatan saya bersama Pak Lurah kesini silaturahim di rumah panjenengan. Ya, merasa terganggu mboten? Lek terganggu, bezing mobil patroli kula tak deleh kono wong gak mlebu ibadah. Nggih. Tak tutup gerejane. Berarti Kapolsek gak ini kok, ya. Yakin ya tidak terganggu nggih? Kita saudara nggih? Seduluran nggih? Perayaan Natal kapan? 25 jam 26 pagi, jam 6 pagi, 26 berarti Kapolsek ora oleh mulai. Wis, gak apa-apa wis. Nggih, wis. Saya siap, saleh dhewe dadi Kapolsek. Ya. Kalau saya nggak jadi Kapolsek pagi ini nggak akan sampai sini. Malam nggak akan tidur di kantor, ya. Konsekuensi saya merasa saya itu sebagai pembantu panjenengan, ya. Sekali lagi saya sebagai pembantu panjenengan. Yang paling terakhir saya sampaikan, saya mohon doa panjenengan semua, saya beserta Pak Lurah dalam melayani panjenengan, mudah-mudahan kami diberi kekuatan, kami diberikan kesehatan sehingga bisa maksimal melayani panjenengan semua. Sekali lagi saya terima kasih Pak Pendeta beserta seluruh jamaat sekalian, dan saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan baik dan benar itu bukan semata-mata karena pribadi saya, tapi karena dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi apabila yang sampaikan salah, terus panjenengan nggak berkenan, terus nggak benar, itu karena kekurangan saya pribadi, karena kebodohan saya pribadi, sehingga saya harus banyak belajar. Demikian yang saya sampaikan, matur nuwun, selamat pagi, dan mudah-mudahan Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Matur nuwun nggih, duwe Kapolsek nggak laku di sini. Biasanya di gereja lain itu sangat laku.
Matur nuwun sangat datang Pak Utomo Pak Polsek ya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang disampaikan untuk yaitu pegangan panjenengan sedaya. Pak Lurah matur sembah nuwun ya. Ngantos mungkin kula seneng saestu enjing-enjing mantun sekolah minggu medal. Duh, ana polisi loro. Nah, jadi gereja panjenengan lan ya panjenengan Jaya niki selalu dipantau ya, dipantau oleh ya yaitu Kapolsek atau Bapak Kapolsek Kecamatan Pakisadi ya. Puji Tuhan ya. Entah itu malam juga patroli ya, bisa menjaga kita semuanya ya, dengan aman, baik, tertib semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ya Pak Kapolsek saya terima kasih kerawuhanipun Pak Lurah kerawuhanipun nantiasa Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Saya kira ini aja ya kaum pria dan kaum wanita grup Marta untuk latihan pujian untuk persiapan Natal. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang ya Pak.